Baik pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Ago. Oke, Bang Ago. Nah, ini ketimpangan data itu berarti dalam beberapa waktu terakhir bisakah untuk terkejar dari input data dari daerah ke kementerian mungkin untuk agar tidak diberlakukan PPKM, karena memang ketika diberlakukan PPKM level 4 tentu perekonomian salah satunya itu tidak berjalan atau berjalan lambat. Seperti apa Kak Ago? Ya, kalau berdasarkan catatan Lampung Pos itu ada 2 kabupaten yang mengklaim sebenarnya cakupan vaksinasinya itu sudah di atas 40% ya. Kalau tidak salah Tulang Bawang Barat, bupatinya langsung yang mengcounter, kemudian juga Kabupaten Pesawaran. Nah, kalau memang benar 2 daerah ini sebenarnya cakupan vaksinasi sudah 40%, ya kita berharap segera dong sinkronisasi data. Mereka jalannya tentu jauh lebih mudah karena tinggal proses percepatan entry data. Betul. Sedangkan 4 daerah lain, Tanggamus, Mesuji, kemudian Lampung Timur dan Pesisir Barat, kalau toh memang secara real mereka belum sampai 40%, nah ini PR ada di 4 daerah ini. Bagaimana caranya dengan sisa waktu tersisa itu mereka bisa melakukan percepatan vaksinasi, melakukan penyuntikan sekaligus mempercepat entry datanya. Karena yang menjadi acuan oleh pemerintah pusat adalah data di vaksinasi.kemenkes.go.id ya, bukan klaim pemerintah daerah. Tapi kalau tahu misalnya memang ya dari sisa waktu yang ada itu ternyata masalah entry data ini tidak terkejar gitu ya. Ya ada baiknya pemerintah daerah melakukan semacam banding atau klaim gitu ya, bahwa ini loh kabupaten kami sudah mencapai 40% vaksinasi, tolong PPKM levelnya tidak ditingkatkan menjadi PPKM level 4. Kenapa? Kalau daerah-daerah naik lagi PPKM yang menjadi level 4, itu banyak konsekuensi yang harus ditanggung ya. Salah satunya adalah soal pembelajaran tatap muka atau PTM. Hampir seluruh daerah ya sudah memberlakukan PTM. Ada yang mungkin sudah menyeluruh, ada yang sudah sebagian besar, atau ada yang masih uji coba sebagian kecil. Tapi pada intinya kalau misalnya PPKM level kembali ke PPKM level 4 ya, itu maka peluang untuk menjalankan PTM-nya bisa dievaluasi kembali harus dievaluasi kembali oleh otoritas terkait ya yang punya kewenangan itu. Kemudian apalagi aktivitas ekonomi ya. Aktivitas ekonomi itu akan dibatasi lagi ya, yang tadinya operasinya mungkin ya dengan PPKM level 2, PPKM level 3 itu operasinya bisa dari pagi sampai malam ya kan, karena PPKM level 4 harus diturunkan lagi menjadi jam 5 sore misalnya. Nah, ini akan berdampak sekali bagi masyarakat. Apalagi pemerintah nantinya akan memberlakukan pengetatan apapun kondisi level PPKM di akhir tahun nanti ya. Nah, sebenarnya bulan November dan awal Desember hingga pertengahan Desember itu menjadi momen bagi pelaku usaha untuk beroperasi dan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin karena pada akhir tahun pemerintah akan memperketat mobilitas ya kan. Nah, kalau saja misalnya sebelum akhir tahun ternyata 6 daerah ini kembali lagi ke PPKM level 4, tentu ya pengusaha, pariwisata, perhotelan dan lain sebagainya itu akan kembali lagi berada dalam kondisi yang sulit. Oke, Kak Ago, di beberapa daerah juga di Provinsi Lampung capaian vaksinasi juga cukup tinggi. Sebut saja Kota Metro 111% lebih. Di Kota Bandar Lampung 70% lebih. Sedangkan ada 6 daerah di bawah 40%. Itu seperti apa ketimpangan dari vaksinasi ini? Seperti apa Kak Ago? Oke, baik. Jadi ketimpangan ini terjadi bukan karena adanya tebang pilih atau pilih kasih dari Kemenkes. Ada daerah yang di drop vaksin cukup banyak, ada daerah yang di drop vaksin cukup sedikit. Tidak seperti itu ya. Jadi mekanisme yang dilakukan oleh Kemenkes itu sederhana sekali. Siapa cepat dia dapat gitu loh. Jadi daerah yang cepat menghabiskan stok vaksinnya, dia akan langsung dikirim tambahan stok vaksin. Bahkan ketika sisa waktunya masih 14 hari, kurang dari 14 hari itu langsung dikirim.
ya. Sementara daerah lain yang stok vaksinnya tidak berubah, misalnya masih di atas 14 hari terus ya, 20, 19, 18 ke 17 itu lambat sekali. Tentu saja stok vaksin yang dikirimnya akan lambat gitu ya. Jadi semakin cepat daerah melakukan vaksinasi penyuntikan ke masyarakat ya, dia akan semakin banyak mendapatkan stok vaksin. Itulah yang membedakan ada daerah yang capaian vaksinasinya tinggi, ada daerah yang capaian vaksinasinya rendah. Karena Bandar Lampung dan Metro misalnya itu capaian vaksinasi, kemampuan mereka menyuntikkan vaksin itu sehari itu bisa sampai 4.000, 8.000 atau bahkan mungkin bisa sampai 10.000. Sementara di daerah lain perharinya kadang-kadang ada yang cuma 300, ya kan, 400, 500. Nah, inilah yang menjadi PR dari 6 daerah, bagaimana mereka bisa meningkatkan cakupan capaian vaksinasi perharinya. Nah, kan banyak yang terlibat dalam program vaksinasi, ada TNI ya, ada Polri ya, ada BIN. Nah, alangkah baiknya dalam beberapa waktu terakhir ini, sisa waktu terakhir ini, para pihak yang terlibat dalam program vaksinasi ini fokus ke 6 daerah, terutama daerah-daerah yang masih cakupan vaksinasinya masih lumayan jauh dari angka 40%. Misalnya Mesuji, Tanggamus, Lampung Timur dan pesisir barat ya. Sementara Tubaba dan Pesawaran kan klaim mereka sebenarnya sudah 40% sejak seminggu 2 minggu yang lalu gitu ya. Nah, itu berarti Kak Ago, dari kacamata Kak Ago atau dari kacamata Lampung Pos, penyebabnya apakah vaksinator di 6 daerah ini atau sebut saja 4 daerah ini itu kurang tenaganya? Ya, ada beberapa hal yang memang diakui oleh daerah yang vaksinasinya minim ya. Pertama soal sasaran vaksinasi ya. Mereka punya target sasaran, tetapi orang yang mau disuntikan vaksinnya itu tidak mudah untuk ditemui. Jadi sebagian masyarakat itu masih ada yang ragu untuk mengikuti vaksinasi ya kan. Kedua ya, ada informasi disinformasi hoax di masyarakat yang lumayan beredar dan lumayan banyak beredar dan mempengaruhi persepsi masyarakat tentang vaksinasi ya. Ketiga, memang mungkin ada persoalan di vaksinator ya. Jumlah vaksinatornya itu tidak sebanding dengan target sasaran. Kemudian dalam vaksinasi ini juga kan ada memerlukan koneksi jaringan internet ya. Di beberapa daerah itu jaringan internetnya itu sulit atau susah gitu. Jadi sehingga proses entry data dalam vaksinasi itu menjadi lambat, karena ketika divaksin kan kita di-record ya, KTP kita itu di-record ya sama petugas di lapangan. Kemudian juga ada persoalan masalah jarak, misalnya kayak Mesuji, pesisir barat itu ya, yang zona tempat tinggal penduduknya itu tidak sepadat Metro dan sepadat Bandar Lampung gitu ya. Oke, itu berarti memang dari hal-hal permasalahan itu yang sebenarnya harus dicarikan solusi seperti itu ya Kak Ago ya, sehingga vaksinasi ini bisa mencapai target, herd immunity akhirnya bisa tercipta dengan segera. Oke Kak Ago, nanti kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.